Baik, teman-teman para pejuang ASN, kali ini kita akan membahas tentang soal PPK perawat, yang mana ini soal terupdate sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ya teman-teman. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang tes kemampuan teknis ya. Mari kita bahas soal satu persatu. Soal 1. Seorang perawat terlibat dalam proses evakuasi korban di suatu daerah bencana gempa bumi. Perawat melakukan triase pada salah satu korban yang mengalami pneumotoraks terbuka. Apa warna kode yang harus dipasang oleh perawat pada kasus tersebut? A. Kuning, B. Merah, C. Hitam, D. Hijau, E. Biru. Ya. Di sini kita dapatkan kata kunci pada soal tersebut, yaitu pasien ini mengalami pneumotoraks terbuka, yang mana pada kasus tersebut harus ditangani secara cepat dan ditangani dengan sesegera mungkin, karena ini akan mengancam nyawa pasien tersebut bila telat dilakukan tindakan. Maka dari pilihan tersebut kita pilih yang B ya. Kalau yang kuning ini adalah perlu penanganan tapi tidak mengancam jiwa atau mengancam nyawa pasien tersebut. Kalau yang hitam yaitu pasien datang dengan keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Yang hijau itu pasien mampu membawa dirinya tersebut ke fasilitas kesehatan ya. Yang merah adalah perlu penanganan dan sifatnya segera mungkin, yaitu jawabannya adalah B. Lanjut soal yang kedua. Seorang perempuan usia 44 tahun masuk dengan IGD karena kecelakaan ya. Tampak jejas pada area dada, bunyi jantung menjauh, dan JPP meningkat. Ini adalah tekanan darah menurun 85/50, nadi meningkat 120, kemudian pernapasan 27 kali per menit. Apa label warna pada triase tersebut? A. Hijau, B. Merah, C. Kuning, D. Biru, E. Hitam. Baik, didapatkan seorang perempuan masuk IGD mengalami bunyi jantung menjauh ya. Ini tampak jejas, berarti ada benturan di dada ya. Kemudian nadi ini meningkat, tekanan darah menurun. Ini sudah jelas, yaitu warnanya B, merah. Pasien harus ditangani dengan sesegera mungkin karena adanya trauma pada bagian dada sehingga pernapasan meningkat, kemudian nadinya itu meningkat, kemudian tekanan darahnya menurun. Ini perlu penanganan segera mungkin. Kita lanjut ke soal 3. Dari kasus di bawah ini, pasien membutuhkan penanganan tetapi tidak mengancam hidup. Ialah A. Pasien datang dengan luka tusuk daerah abdomen, B. Pasien datang dengan nyeri dada dan kesulitan bernapas, C. Pasien datang dengan perdarahan postpartum, D. Pasien datang dengan keadaan lemah, muntah 3 kali, mual sehabis jajan di luar rumah. Tidak ada jawaban yang benar. Baiklah, di sini soal mengatakan bahwa pilihan mana yang membutuhkan penanganan tetapi tidak mengancam hidup. Kita lihat pilihan yang A. Pasien datang dengan luka tusuk. Ini harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Karena apabila sudah tertusuk kemudian luka, apalagi ini di daerah abdomen, maka ini akan mengalami pendarahan. Maka pasien harus ditangani dengan cepat karena akan mengancam kehidupan. Ini bukannya. Yang B, pasien dengan nyeri dada dan kesulitan bernapas. Ini juga pasien dengan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan. Ya, apabila tidak dilakukan tindakan, maka akan mengancam hidup. Kemudian yang C, pasien dengan pendarahan postpartum, sama dengan yang A juga. Ini pasien pendarahan. Apabila tidak ditangani dengan cepat, maka dia akan mengancam
hidup pasien tersebut. Ini juga bukan. Otomatis kita pilih yang D. Kenapa D? Pasien datang dengan keadaan lemah. Ini butuh perawatan, kemudian tidak mengancam hidup. Karena dia muntah-muntah. Sudah 3 kali, kemudian mual. Karena ini mungkin mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Apalagi ini makanan jajan di luar rumah. Kita pilih D. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan soal-soal kita pada kali ini. Semoga adanya manfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.